Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam ini kita mau membahas agak sedikit gimana ya, kalau aku ngarani ya, fenomena yang terjadi beberapa hari ini, ya beberapa minggu inilah, tentang NFT, tentang battle dan lain-lain. Nanti kita bahas. Gitu. Jadi kita bakalan membahas tentang perkembangan trading di dunia persilatan inilah kasarannya. Sebentar, mau share dulu. Nah, jadi tentang gimana tadi Pak, tentang trailing stop. Jadi trailing stop itu kan kita kan di situ kan ada minimal poin. Gitu loh, ada minimal poin yang kita pasang biasanya itu 15 poin ya. Gitu. Nah, di 15 poin itu kalau kita mengaktifkan itu otomatis di saat harga sudah melewati itu dan melebihi dari 15 poin tadi, itu otomatis aktif trailing stopnya. Makanya kalau di kita di sini kan nggak pernah pakai stop loss, tapi menggunakan pakai stop loss, tapi kan stop lossnya stop loss plus, bukan stop loss minus, kan gitu. Nah, kayak gitulah kurang lebihnya itu seperti itu. Ini kucing dola apa sih? Laki kok piye? Antem amat berisik. Nah, jadi kita juga bakalan malam ini kita bakal membahas fenomena yang terjadi sih. Ya, tentang dunia persilatan. Sisi lain ada battle. Ya, saya cuma sebatas tidak mau menghakimi ya. Tapi lebih ke kita kan namanya trader, kita mentor juga. Bukan memanfaatkan momen, enggak, buat apa gitu. Jadi kita itu lebih ke pemahaman yang benar, pemahaman yang tepat menurut pribadi saya. Jadi tidak, ya ini sebatas koreksi saja. Itu pembahasan tentang itu. Terus nanti ada sedikit pembahasan tentang NFT, metaverse dan lain-lain, kripto. Kita bakalan bahas juga. Pengertiannya apa, pemahamannya apa, nanti kita akan bahas. Di sisi lain juga saya sambil ngajar di sini. Ini yang baru datang, baru Pak Mat. Yang lain masih di jalan karena posisinya hujan, teman-teman masih pada di jalan, jadi ya bentar lagi mungkin udah pada datang. Jadi pertama fenomena ini Udi nggak datang, udah izin di WA, izinnya sekarang lagi jancuk, anjir bocah ranggena. Jadi aku pengen ngomong apa? Enggak sih. Ya awalnya itu kita mau bahas tentang fenomena yang terjadi kan sekarang lagi rame battle trading antar mentor, ya kan? Lagi rame. Nah, di sisi lain begini, ini cuma ulasan saya atau koreksi saya. Salah satu contoh sekarang kan yang lagi rame itu Om Jai atau Om Jai, sebentar saya cek dulu datanya. Nah, ini Om Jai dengan ini diganti dengan Teuku Ismu Handika dan tidak jadi ya.
atau batal battle-nya. Kenapa? Logikanya gini, kalau menurut sudut pandang saya ya, ini sudut pandang saya pribadi, sekelas mentor ya enggak gimana ya, aku nggak mau nyinggung teman-temanku juga, karena ini pemain trading di Indonesia ataupun kelas mentornya pun ya cuma itu saja, lingkar-lingkar itu saja gitu. Jadi kalau bagi saya pembuktian mentor itu bukan seperti itu satu. Keduanya, kalau kita memang mau support mentor, kalau sekelas, maaf saya sebut merek karena di situ ada merek juga, Okta FX, tapi dalam artian itu bukan dari unofficial lah ya, bukan official tapi unofficial dari WB Corp, ya kan, dari warung broker gitu, dari warung broker yang dikepalai sama Mak Melisa gitu, atau si owner. Kalau memang kita mau mensupport dalam artian kita mau bikin ya, kalau bahasanya kita itu huru hara lah ya gitu. Kalau saya suka ada huru hara gitu, suka. Jadi kayak Om Jai dengan itu Om Teuku, kalau Om Jai kan dia owner dari owner plus founder dan CEO juga di jalantrader.com ya. Saya bantu promo juga sih. Gitu loh. Kami di SC Education itu bebas, santai, sambil ngopi, sambil jajan kayak gitu. Poinnya yang saya bilang tadi kayaknya kurang tepat. Kenapa? Sebagai seorang mentor, sebagai seorang kayak yang sudah nama kayak Om Jai, saya bukan mau membela personal ya, enggak. Saya nggak membela personal karena semuanya di situ, semua mentor dan yang kita kenal itu ya lingkup Indonesia ini loh ya, lingkup Indonesia ya cuma itu saja. Terus ngapain kita buat rame gitu loh. Bersaing pun kita bersaing dengan cara sehat kayak gitu. Nah, kembali lagi ke poin tadi, kurang tepat kalau bagi saya. Kenapa? Dengan dimodali masing-masing $100, mungkin bagi sebagian orang itu $100 kecil, tapi ada tapinya. Sekelas mentor difasilitasi dengan $100, masing-masing $100, dan kalau memang support ya udah support aja full. Ngapain harus menunjukkan yang menang harus dapat semuanya, bisa di WD, sedangkan yang kalah cuma dapat akun doang, sedangkan akun itu punya kita sendiri gitu loh. Itu sisi satu sisi ya. Nah, sekarang kita ngambil itu dari sisi yang diadu, maksudnya yang tadi battle tadi, itu satu sisi. Nah, sisi dari kita yang di battle aslinya sih nggak masalah, kayak umpamanya saya dengan Mbah Bianto Kurniawan yang punya ITC, Indonesian Trader Challenge, itu umpamanya disupport sama broker A, B, C, tapi kita harus logik dong, harus masuk akal. 1 minggu loh Pak, 1 minggu battle loh, kita buang-buang waktu 1 minggu buat apa, iya kan? Sedangkan support cuma segitu, logika gitu loh, nggak masuk akal. Ya kecuali kalau kamu itu trader baru kemarin sore, ya kan? Lah kita itu sekelas mentor kok dihargai cuma segitu, dan itu mau dipublish. Loh lah aku goblok Pak, nggak mau. Kalau mau battle ya udah battle gede-gedean aja, modalnya berapa gitu aja sih, simple gitu. Seandainya terjadi gimana namanya kita itu battle, otomatis ada 1 dan 2. Bukan ada yang menang dan wajar ada yang menang dan kalah, tapi ini bukan persaingan. Jadi bukan kayak gitu caranya. Itu namanya menjatuhkan seseorang. Dan di sisi lain kita bukan kita merasa tinggi ya. Mentor itu nggak ada hubungannya dengan merasa tinggi, merasa sok, merasa jago. Nggak, no. Kenapa? Dalam dunia trading itu nggak ada yang jago, nggak ada yang pinter. Kenapa? Musuh kita itu market, bukan sesama. Iya kan? Saingan kita itu market.
bukan teman-teman kita, bukan mentor-mentor kita, bukan seperti itu, gitu loh. Dan bagi saya sih gak masuk itu, gak cocok. Ini kan pendapat pribadi, kan saya sudah bilang dari awal, ini pendapat pribadi. Mau dikomplain, mau apa ya silakan, tapi komplainnya yang bagus. Daripada di post ndek status, silakan komplain ke inbox saya nanti, atau teleponan, nomornya juga ada, gitu loh. Kita itu di circle ya, circle mentor itu ya mau itu saja, orangnya ya itu saja yang bermain di Indonesia ini. Kenapa? Kalau dulu tahun 2013 iya banyak, 2010 2008, mulai dari tahun 2008 itu banyak. Kenapa? Mereka memang mengedukasi. Kalau sekarang persaingan, bukan mengedukasi, tapi jeleknya dulu mengedukasi ada maksud tertentu di belakangnya, gitu loh. Tahun 2008, 2010, 2011, 13 sampai 14 itulah. Maksimal itu 14 sih. Gitu. Nah, lain-lainnya itu sudah jalan sendiri-sendiri. Gitu. Kasarannya kebersamaan kita gitu loh. Saya bukannya mau membela salah satu atau saya mau membela personal, enggak. Saya enggak membutuhkan itu. Karena kenapa? Semuanya itu entah LD, local depositor, entah itu IB, MIB ataupun manajer yang dari perwakilan broker, marketing pun itu teman kita semua. Ngapain? Gak usah aneh deh. Gitu loh. Dan saya pun mendukung kalau seandainya ada mentor yang punya MKL. Kalau saya sendiri sering tak share, MC ya MC, profit ya profit. Saya mah simple jadi orang gak ruwet. Gitu. Kenapa? Karena kita itu gak ada saingan. Yang ada saingan itu mentor. Personal lo ya inilah, oknum lo ya. Gitu loh. Oknumnya, kenapa? Karena mereka merasa sok pinter dengan menjual edukasi, ternyata dibuat trading beneran. Ya, gitulah, gitu loh. Gak perlu menjelekan karena saya sendiri gak sempurna, gitu loh. Saya sendiri pun ngajari orang pun saya pengen orang itu berhasil, begitu juga dengan saya. Karena apa? Logikal dari awal kalau saya ngajarin orang itu, saya berbagi ilmu, berarti saya mengulang ilmu yang saya punya. Logikanya saya mengasah ilmu kembali, gitu. Itu tentang yang fenomena terjadi hari ini. Sekarang kita bahas beralih, ya nggak usah terlalu panjang lah, karena itu nanti bakalan ada yang tersinggung. Aduh, masalahnya orang Indonesia itu baperan nih loh. Repotnya itu orang Indonesia itu baperan. Termasuk ya sepurane teman-teman mentor juga kayak gitu, baperan. Yang satu bilang A sakit hati, yang satu bilang B sakit hati, bukannya membantu tapi menjatuhkan. Itu. Menjatuhkan si mentor A, menjatuhkan si mentor B menjatuhkan si mentor C, kayak gitu seterusnya. Lah terus sekarang logikanya kayak gimana? Masa kate pinter kabeh? Gitu loh. Akhirnya apa? Saling menjatuhkan. Kalau saya nggak mau. Kalau saya dijatuhkan silakan. Yang penting saya nggak mau menjatuhkan orang lain. Itu logikanya saya. Dan itu di saya pribadi beserta edukasi yang saya edukasi ke teman-teman di sini. Gitu loh. Terus kemarin yang terjadi lagi tentang investasi. Investasi yang kemarin yang sampai berapa itu? 250 M ya, Dek Lamongan itu kemarin. Yang katanya menggunakan robot, tetek bengek lah itu apalah. Nah, orang-orang seperti itu oknum loh ya. Jadi jangan, bagi trader pemula, ini kalau trader yang sudah lama ya sudah paham lah. Bagi trader pemula atau orang yang baru mau masuk belajar trading. Trading itu kalau yang benar itu investasi. Trading itu investasi. Nah, tinggal kitanya memperlakukan investasi itu seperti apa. Kita mau bikin dengan ekstrim, kita mau bikin dengan risk management, ada part masing-masing. Ada partnya masing-masing, ada bagiannya masing-masing. Gitu. Kenapa? Dan jeleknya juga orang Indonesia itu diiming-imingi dengan sedikit saja itu sudah terpancing, ya kan? Nggak mau mikir, nggak mau ruwet, tapi begitu ada minus kowar-kowar, ya, kowar-kowar rame, cerita ke sana ke sini, intinya merasa terzolimi lah,
Logikanya gitu, merasa terzolimi. Yo cok goblok-goblok lah jadi orang itu. Gitu loh. Makanya tugas bagi saya sebagai mentor dan teman-teman mentor lainnya itu mengedukasi dengan cara yang benar, bukan malah menjatuhkan. Karena sekarang sepurane lagi, mohon maaf, banyak sekali mentor yang menjatuhkan. Ya. Ingat, mentor yang menggunakan cuma strategi, ya, tidak berbekal pengalaman, itu bukan mentor, Pak. Itu marketing. Gitu. Kalau jenengan mau cari mentor yang benar, carilah mentor yang bertanggung jawab. Carilah mentor yang benar-benar mengedukasi sampai kamu paham maunya market itu apa, market ini apa. Gitu. Bukan cuma nganggo indikator ini. Itu bukan mentor, Pak. Itu gambling. Paham ya, Bos? Kayak gitu. Makanya sebagai kita beban berat sih sebetulnya. Bagi kami para mentor itu beban berat. Ada yang cuma model marketing. Model marketing itu ya saya nggak perlu sebut karena ini pertemanan semuanya, teman saya semuanya. Gitu loh. Semua mentor yang ada itu pemainnya ya itu saja. Dan saya nggak mau sebut satu-satu. Ya jenengan sudah paham lah. Jadi ada yang cuma model marketing dalam artian memanfaatkan dirinya sendiri. Contoh, dia mentor, dia punya kapasitas marketing yang wah lah. Dia ngerekrut mentor lain dengan bagi hasil. Ini bisnis loh ya, bisnis. Jadi setelah dia menarik mentor lain, bagi hasil, nggak mau tahu dan itu selamanya. Berat, Pak, berat. Saya sendiri seperti itu kemarin, ditawarkan dengan 30% dari semua bisnis selamanya, royaltinya. Sedangkan dia kan udah paling cuma marketing sebulan 2 bulan, habis itu udah nggak mau tahu. Yang penting pendapatanku juga. Nggak kayak gitu juga, Pak. Gitu loh. Makanya bagi teman-teman yang baru mengenal trading ataupun baru yang intinya yang baru ya, baru mengenal trading, jangan gampang tertipu. Apalagi kayak kemarin yang di Lamongan itu sampai 250 M kilo. Kayak gitu. Makanya serba salah juga. Saya mau ngomong kayak sekarang fenomena yang terjadi itu battle antar mentor, sedangkan supportnya mohon maaf Melisa ya, saya to the point saja karena ini kan lagi rame kan dek dunia persilatan ya gitu loh. Saya langsung sebut nama saja, Mak Melisa, mohon maaf, sama halnya kita itu tidak menghargai orang lain gitu. Saya paham kok kapasitas seorang Mak Melisa itu wah hebat, berkali-kali menang kontes IB, berkali-kali mendapatkan hadiah yang dari mobil lah apalah segala macam lah, supportnya itu hebat, saya akui. Tapi di sisi lain kita harus mengedukasi orang itu dengan baik dan benar gitu loh. Jangan mengadu mentor. Ngadu mentor boleh kalau mau menampilkan oh ini mentor ini memang layak, oh ini mentor ini tidak layak gitu. Tapi di sisi lain kita harus tahu supportnya seperti apa, wajar nggak supportnya, karena apa? 100% dari kegiatan kita hari-harinya itu di trading. Kalau saya full time, saya 24 jam full time trader gitu. Ada yang tidak seperti itu, ada yang sebagiannya ngurus ngurus kerjaan ini, ngurus kerjaan itu. Kalau kita cuma cuma $100, gawe opo? Buat apa, Bos? $100 buat apa? Gitu loh. Memang peluangnya setelah hasil jadi sekian. Iya kalau hasil. Kalau enggak, pakai mikir gitu loh. Hargai dong. Gitu, hargai. Kalau mentor itu benar-benar bagus, benar-benar baik, bukan masalah pembuktian. Pembuktian bukan seperti itu. Ada MGL5, ada MyFX Book, ya kan? Ada FX Blue dan lain-lainnya.
itu banyak gitu loh. Jadi kalau cuma support, mohon maaf, bukan karena besarannya, enggak, tapi keputusannya itu tidak diterangkan dari awal. Itu kesalahannya. Seharusnya diterangkan dari awal. Ini akun ini seperti ini. Saya support masing-masing akun $100. Umpama yang terjadi ini loh ya, saya membaca data yang terjadi. Ada support masing-masing akun $100, silakan di battle. Siapa yang menang dan siapa yang kalah, kan cuma 2. Siapa yang menang dan siapa yang kalah. Seandainya ini menang, semuanya bisa di WD. Yang kalah apa? Gak bisa apa-apa, cuma dapat akun. Ini tidak ada keterangan. Saya bukan mau membela personal, tidak. Jadi ini harus ada keterangan bagi yang kalah. Karena kamu tak paham sendiri kan, namanya orang kalah, sudah kalah, nama baik, dan lain-lain. Cuma gara-gara $100. Mikir. Gitu loh. Bukan kayak gitu caranya. Jadi hargailah orang itu. Hargailah mentor itu. Bukan cuma karena ilmunya, tapi pengalamannya. Karena belum tentu jenengan itu bisa seperti mentor itu. Karena bisanya apa? Ya tak support duit, tak support, ya sudah kaya. Gitu loh. Makanya jangan semena-mena lah kasarannya. Saya tahu kok kapasitas jenengan semua itu hebat-hebat semua. Enggak ada yang bilang jenengan itu jelek, enggak ada. Saya sendiri pun mengakui jenengan kalian semua itu hebat. Gitu. Cuman caranya kurang terbuka atau miskomunikasi. Akhirnya apa? Baru 1 hari 2 hari udah, wah ini harus diperjelas. Seharusnya diperjelas dari awal. Gitu loh. Ini bagi yang menang, ambil semua hadiahnya di WD silakan. Bagi yang kalah, mikir psikologinya dong. Nama baik loh Pak. Bos, nama baik cuma dipertaruhkan $100. Kalau saya mohon maaf, gak kudu gitu loh. Mohon maaf, saya gak butuh. Cuma $100, kecuali battlenya dimodalin $100.000. Berani, nama baik kok. Gitu loh. Harga diri, Pak. Gitu loh. Makanya saya nggak mau membela personal. Bukan saya membela Om Jai ataupun Om Teuku itu. Nggak tahu, saya nggak kurang kenal sih kalau yang dari Aceh. Gitu. Saya kenalnya Om Jai. Bukan saya membela, tapi di situ ada poin yang tidak diterangkan dari awal. Itu kesalahannya. Gitu loh. Makanya di saat sudah launching dan tidak dijelaskan dari awal part-partnya, akhirnya apa? Gagal kan? Gitu loh. Gagal battlenya. Kenapa? Karena tidak imbang. Dalam artian tidak imbang apanya? Penjelasannya tidak imbang, tidak terperinci. Gitu loh. Seharusnya itu dikasih rincian. Oh, ini yang menang boleh silakan di WD semuanya. Beserta yang dimodali itu yang menang. Lah kalau yang kalah, maksud cuma dapat akun kosong, dananya ditarik lagi. Kalau ada sisa dana. Atau itu kan harus rinci sih. Namanya kita battle kok, kan harus rinci. Bener gak Pak Mat? Gitu loh. Harus rinci dong. Gitu. Kalau nggak mau rinci, ya jangan bikin battle. Kenapa? Kasihan gitu loh. Sama halnya dengan mengadu domba antar mentor lah. Gitu. Makanya di sisi lain jangan sampai seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Densus 69 baru datang. Apaan itu? Podo. Oh, beto. Beto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis beno. Ngene lho masalah iki Caca iki lucu. Di saat kopine entek, panganane akeh. Nah iki panganane akeh, kopine akeh, menungsane durung teko. Itu masalahnya. Wis gak apa-apa sih ben awake dhewe wareg gak usah tuku mangan kok. Alhamdulillah. Wede. Bar wede. Alhamdulillah. Jadi tak kembalikan lagi tadi bahasan tadi. Aku agak terpancing sih. Karena sekarang kan lagi ada battle antar mentor. Battle antar mentor gitu. Jadi ini sedikit yang baru datang tak jelaskan. Enggak apa-apa. Jadi gak bagus seperti itu. Apalagi supportnya cuma $100. Mohon maaf. Kita saja yang bermain dengan $100.000 biasa saja.
Gitu loh. Nggak perlu show off, nggak perlu apa-apa, tapi hargai mentor itu, gitu loh. Hargai pengalamannya, hargai nama baiknya, dan namanya battle harus terperinci dari awal, entah itu syarat, peraturannya. Ya. Jadi dijolai, sing iku gawa rono, sing iku gawa rene. Carane ngono. Alhamdulillah. Betul ah? Gak, iku pasti ono. Nah, empuk-empukan. Jadi ya itu tadi kan sekarang kan lagi battle antara Om Jai si CEO-nya Jalan Trader sama TUku, siapalah yang satu aku gak terlalu kenal karena gak berteman, tapi ya tahu di grup, dan disponsori sama Mak Melisa Okta FX, dan masing-masing dimodali $100. Kesalahannya itu tidak dijelaskan dari awal, maksudnya syaratnya seperti apa, peraturannya seperti apa, tiba-tiba bikin battle masing-masing diisi saldo, dan endingnya apa? Kayak Om Jai, ngapain saya buang-buang waktu cuma $100, sedangkan kita kalah. Ini bagi yang menang silakan di WD semuanya beserta keuntungannya bisa. Lah sedangkan yang kalah cuma dapat akun tok, akun kosong kasarane. Lah sedangkan kita nama baik, mentor. Nah ini dari segi situ ya. Sekarang kita bahas tentang segi marketingnya dari pihaknya Mak Melisa. Loh, saya sebut personal karena ini yang lagi spiral saat ini ya, gitu loh, yang lagi spiral di dunia persilatan. Jadi saya sebut langsung aja. Bukan kalau jenengan nggak terima, jenengan mau komplain, nggak usah lewat posting-posting, nggak perlu. Silakan telepon saya, nomor saya ada. Gitu. Atau kalau nggak messenger saya, silakan. Saya nggak bakal lari kok. Gitu. Saya membela ini bukan membela masalah personal. Tolong digarisbawahi. Saya tidak membela personal. Tapi saya membela atas nama mentor dan nama baik. Kalau jenengan mau bikin battle yang logik dong. Gitu loh. Yang masuk akal dong. Mosok seorang mentor, seorang CEO dihargai cuma segitu, Pak. $100, Pak. Nama baik loh. Kalau aku ya maaf saja. Wong kita bermain ya Will, $100.000 US, $300.000 US biasa aja. Ya Will. MC pun. Biasa aja. Biasa aja, santai. Gitu loh. Makanya tolonglah kalau kalian tuh bikin yang huru-hara itu yang masuk akal gitu loh. Memang bikin huru-hara enggak masuk akal. Aku bukan ngebela Om Jai atau ngebela siapa, enggak. Aku tahu kok. Sekarang gini, kayak Mak Melisa. Menggunakan itu buat promo biar itu loh. Mak Mel itu hebat loh. Mak Mel itu gede. Bukan cuma orangnya yang gede ya. Maksudnya organisasinya, usahanya gede. Gitu loh. Ya memang perjuangannya dulu seperti apa itu, ya namanya orang berjuang sih seperti itu. Gitu loh. Tapi di sisi lain, saya nggak terimanya itu apa? Hargai mentornya gitu loh. Nama baik, Pak. Ikut tok sih. Aku yang nggak kurang nyaman itu. Hargai dong nama baik itu. Gitu. Kecuali jenengan itu lengkap. Bagi pemenang si A itu mendapatkan ini semuanya dapat, oke, nggak masalah, ya kan? Lah sedangkan sekarang yang kalah, 1 minggu itu lama loh. Wong 1 hari bisa mengemsikan $100.000 US kok. Ya ini disupportnya cuma 100, Pak. Kalau sama-sama mendingan gini, masing-masing $100.000 US. Wah, itu masuk akal. Itu baru battle terhebat gitu loh. Dan saya pun pasti support itu. Tak post wesan. Mau tak post dimanapun itu pasti tak post, tak bantu follow up. Gitu. Itu menghargai si mentor tadi. Lah kayak kalau sekarang yang kalah dapat akun tok. Mentor loh, Pak. Dapat akun namanya. Nama baik, Pak, tercoreng. Hanya karena sama halnya jenengan mematikan pendapatannya beliau.
Iya kan? Nama baik yang paling parah kan nama baik. Gitu kok. Nama baik. Aku nggak membela personal ya. Mohon maaf, saya nggak membela personal. Bener kata Om J, saya setuju dengan Om J itu. Kenapa? Kok buang-buang waktu ya? $100 1 minggu buang-buang waktu. Mendingan aku trading aja pakai modalku dewe itu akeh. Itu dapat banyak pakai modal sendiri. Kayak sekarang murid-murid di sini, tak kasih NDB. Buat apa NDB? Mendingan modal sendiri, modal $10, WD 60, WD 50. Alhamdulillah ya. Gitu loh. Alhamdulillah bisa beli martabak berbungkus-bungkus. Makan bareng-bareng. Hari ini bungkusnya besok sak gerobak-gerobak. Oh, besok sak gerobake masuk akal gitu. Itu. Perlu sak bakule gorene. Hah? Keanyang kok. Bakule lanang yo jangkrik. Lek wedok ngene masuk ya. Makani bloko. Iya. Ono ah. Ora ono, Pak. Ora ono lanang bloko. Pas itu wis. Jadi ini pesan saya itu dari gini loh, tolong digarisbawahi ya, tolong digarisbawahi. Ini pendapat saya, ya, pendapat pribadi saya. Kalau bagi jenengan itu nggak masuk pendapat saya, silakan jenengan komplain di saya, bukan bikin status atau statement saya ini dalam live ini itu menyinggung seseorang, silakan konfirmasi ke saya. Karena tujuannya apa? Saya berkaca seperti kemarin Pak, yang di Lamongan 250 miliar investasi bodong dan kabur. Itu saya nggak mau, itu sakit hati saya. Kenapa? Saya mentor kok. Sedangkan kita mengedukasi dengan benar bahwa trading itu seperti apa, EA itu seperti apa, market itu seperti apa. Wis mati-matian ngajari orang, ya. Ada pamrih tapi logikanya antara pamrih dengan pengeluaran lebih banyak pengeluaran kalau saya, serius. Gitu loh. Bisa tanya sendiri sama murid-murid saya di sini. Gitu loh. Makan siang sekali berapa? Makan saya hitung lah itu. Lek tak hitung berarti kan aku gak ikhlas. Ya aslinya iya sih. Gitu loh. Jadi ya mohon maaf. Kayak tadi tolong digarisbawahi, kalau jenengan gak terima dengan apa yang saya omongkan, silakan inbox saya, nomor saya ada di SC Education, langsung jenengan klik, ada itu, silakan. Gitu. Makanya saya bukannya membela personal, tolong digarisbawahi, saya tidak membela personal, tapi saya membela atas nama mentor atau yang mengedukasi. Karena apa? Sekarang banyak sekali mentor yang menjerumuskan, banyak sekali. Sedangkan mentor ini yang berlingkup ya cuma itu saja. Gitu loh. Di Indonesia itu loh cuma itu saja mentornya. Gitu. Bahkan kita kenal semua. Gitu loh. Monggo Om Dung Baba, Om Panji yang dari Kudus jenengan nyimak-nyimak tok ora mangkat. Gitu loh. Mbah Purwanto Subejo nggih monggo. Jadi itu tolong digarisbawahi. Kalau jenengan nggak terima dengan statement saya, silakan komplain ke saya. Tidak perlu melalui pos, nomor saya sudah ada. Kalau nggak messenger, itu ada. Kalau jenengan pengen tahu nomornya mana, ya di SC Education klik aja, di situ ada WhatsApp. Silakan, itu nomor terkonek ke nomor saya pribadi, bukan admin. Karena saya nggak ada admin. Saya kelola pribadi semuanya. Edukasi saya kelola, marketing saya kelola sendiri. Bukannya saya tamak, enggak. Karena saya dari dulu seperti itu. Gitu, mengelola seperti itu. Kenapa? Kalau kita berpartner dengan orang lain dan gak sejalan, wah, ada rusaknya. Gitu loh. Makanya saya cari partner, saya cari circle, atau saya membuat circle lingkaran kita itu yang masuk akal. Iya kan? Gitu loh. Tapi sih saya tidak menutup kemungkinan mau berteman dengan siapapun, saya tidak peduli. Jenengan backgroundnya apa terserah. Yang penting jangan sampai merusak nama baik saya. Itu aja sih. Tidak menyinggung saya. Kalau cuma bercanda, namanya kita di sosial media, baper, gak usah bermain sosial media kalau baper. Mendingan HP-nya dijual buat makan, gitu aja. Daripada ngisi kuota tapi otaknya gak diisi, buat apa? Gitu loh. Jangan gampang baper. Gitu.
Makanya statement saya tadi sudah jelas, saya tidak membela personal, tapi saya membela atas nama mentor. Gitu. Hargai mentor. Waktu 1 minggu itu rumangsamu. 1 minggu itu bisa menghasilkan banyak. Bukan cuma $100. Iya kan? Bisa menghabiskan banyak, bukan cuma 100.000 US dollar. Gitu. Menghabiskan loh ya, bukan menghasilkan. Loh, kita yang bermain 100.000 US dollar, 300.000 biasa aja. Nggak ada yang istimewa. Kalau 100.000 juga biasa. Wah, iya biasa aja. 100.000 rupiah. Nggak masalah. Sama-sama uang kok. Sama, ya kan sekarang mau besar mau kecil kan itu kan cuma nominal sih. Kita memanajemen kecil bisa kok manajemen yang besar. Jangan kebalik. Kenapa? Orang yang kulino manajemen yang besar, terbiasa manajemen yang besar, begitu pegang yang kecil bingung. Aduh, wis mentek. Larinya apa? Psikologi. Tapi kalau kita dididik dengan manajemen yang kecil, nyatanya alhamdulillah teman-teman di sini tak kasih NDP udah nggak mau. Buat apa NDP? Udah syaratnya ruwet, ngabisin waktu. Mendingan modal sendiri, modal $10, $20. WD-nya alhamdulillah, wis nggak perlu cerita banyak-banyak kalau soal WD. Nanti dikira pamer ya. Padahal iya. Kayak gitu. Nah, itu tentang fenomena yang terjadi saat ini beserta tadi investasi. Balik ke investasinya, kalian teman-teman yang baru ataupun yang lama, saya bukannya sok mengajari, tapi lebih baik jenengan belajar saja. Beban berat bagi kami para mentor ini mau mengajari orang-orang yang pikirannya instan. Itu beban berat. Kenapa? Orang-orang ataupun personal, oknum yang terjerumus itu rata-rata kan kayak gitu. Pengennya yang instan, yang tanpa mikir, gitu. Hasil cepat, begitu habis teriak-teriak. Yang lapor polisi lah, yang apa? Dia nggak tahu resikonya. Gitu. Dan jeleknya lagi, si pihak pengajak ini, si oknum ini, iming-imingnya juga nggak masuk akal. Lah sedangkan orang Indonesia diiming-imingi nggak masuk akal, percaya. Gitu loh. Dan bagi saya goblok sekali. Gitu loh. Kita aja manajemen. Yos, namanya market, namanya dagang pasti ada untung rugi lah. Gak ada judulnya untung terus. Gak ada kayak gitu. Kita nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu cuma rokok. Hanya Allah dan rokok. Iya, hanya Allah dan rokok. Tapi jangan nggak bisa dong itu memperbandingkan dengan benda, nggak boleh. Jadi kita itu di luar konteks agama wis lah. Jangan bawa agama, nggak bagus. Kenapa? Dalam hal pertemanan, dalam hal bisnis, dalam hal apapun, kalau bawa agama nggak bagus. Gitu loh. Berteman dengan siapapun, kayak saya berteman dengan siapapun, terserah background jenengan itu seperti apa, silahkan. Gitu. Jenengan baik ke saya baik ke jenengan. Gitu loh. Simple saya itu mah, gak repot. Yang repot Willy, mau nurunin badan, angel. Apa? Oh enggak, ini bukan. Ini dikiranya bukan. Ini AHA kan, bukan AHA, bukan si siapa Ata, bukan. Ini istriku yang beliin ini dari Hong Kong, ngawur. Ini merek Hong Kong ya, itu loh. Ya saya bukan sombong sih, enggak. Kebetulan istri saya di Hong Kong, cuma sedikit kabur. Lah congkak kan gini Pak, aku mandang orang kan gini. Ngono, congklak iku Pak, congklak. Jangkrik. Nah itu tadi tentang fenomena yang terjadi. Jadi mohon maaf kembali lagi, tolong digarisbawahi, saya tidak menyinggung siapapun atau personal, tidak, tapi saya mengatasnamakan mentor. Gitu ya. Ya namanya dunia trading, namanya dunia mentoring, pasti ada pro dan kontra. Nggak ada judulnya mau berbanding berjalan lurus semuanya, nggak ada. Tapi kembali lagi namanya mentor si A, si B-nya bisa dibagi beberapa. Ada yang pengen memperkaya diri, ada yang pengen bener-bener mengedukasi, ada yang dua-duanya pengen memperkaya diri juga plus mengedukasi. Nah, itu pasti tinggal ngelihat jenengan ikut, jenengan belajar, hasilnya apa. Kalau hasilnya ya
ternyata kayak gitu. Gitu. Ya. Nah, seperti itu ya kurang lebihnya ya tentang tadi perihal fenomena yang terjadi antar mentor yang disponsori warung broker. Saya tidak mau menjatuhkan salah satu ataupun personal, tidak, tapi saya membela atas nama mentor. Tolong hargai mentor, bukan seperti itu caranya. Saya tidak menyalahkan personal ya, saya tidak menyalahkan Mak Melisa, saya tidak menyalahkan siapa-siapa di sini, tapi saya mengatasnamakan kita itu mentor. Karena apa? Teman semua kok, buat apa? Nah, sekarang kita bahas tentang NFT dan metaverse. Ya mungkin nanti cryptocurrency sedikit sih gitu. Jadi tentang NFT yang sekarang fenomena yang terjadi, gambar orang melotot 3D laku sekitar 140 sampai 180 miliar. Miliar, Pak. Miliar. Kalau juta mungkin sih 200 jutaan. 200 miliar. NFT gambar melotot tok loh, gambar. Nah, ini kan kontroversi. Kenapa? Cuma gambar. Cuma punya kepemilikan, ya kan? Kita kan cuma dapat kepemilikan. Memang tidak bisa dikopi. Dalam artian skrip kodenya tidak bisa dikopi. Cuma kasarannya gini. Anggaplah kayak NIK, nomor induk kependudukan ya. Itu kan cuma 1. Gitu. Kalau 2 kan nggak bisa, disuspend. Kayak gitu. Ya, hampir sama seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang value. Kenapa kok? Apa mereka terlalu kaya ya? Duit gawe opo dulu maksudnya. Kakek duit mungkin ya. Nah, itu dari segi itu. Nah, sekarang kita bahas tentang segi apa yang dihasilkan dari situ. Karena memang sih tidak menutup kemungkinan dengan adanya metaverse. Kalau yang kemarin kan yang sebelumnya kan kayak VR, ya virtual reality kayak gitu. Itu sebetulnya sih value. Dalam artian ada harga jualnya. Kalau mindset kita dijadikan investasi, nggak ada salahnya kok. Makanya kan bisa beli. Sampai ini yang baru kan, orang Semarang laku berapa M itu? Gambar selfie gini tok. Laku berapa M di NFT. Padahal dia bisa menciptakan beberapa banyak itu foto kayak gitu. Lek perlu sak kebeke memori HP yo, sak blengere. Nah, itulah. Jadi jangan mengatasnamakan pandemi terus kita tidak bisa apa-apa. Sebetulnya banyak kalau kita mau pelajari. Poinnya itu sih aku ngomongnya ini. Poinnya itu. Gitu loh. Jadi banyak sih kalau kita mau berusaha, kita mau belajar lagi. Kenapa? Jangan cuma stop di satu. Jangan cuma stuck di satu hal. Karena apa? Perkembangan zaman itu terus berlanjut. Gitu loh. Ya kan? Yang dulunya belum ada gadget, HP dilulit, ya naik ke poliponik, dari poliponik naik ke Symbian, setelah Symbian ini sampai sekarang terciptalah kayak sekarang. Pertanyaannya, apakah boleh kalau jangan stuck di satu bojo? Itu sebetulnya pertanyaan itu jawabanmu kan kamu sudah tahu. Apakah boleh kita tidak stuck ke satu bojo ya? Kalau menurut Mbah Daus Bejo itu boleh. Kalau menurut Mbah Daus Bejo itu boleh, gitu loh. Asal sing mburi gak ngerti. Nah, kalau yang sing mburi gak ngerti itu dari Mbah Abiyanto Kurniawan. Nah, itu. Jadi kita satu tim itu tim Gang 5 itu udah paham. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi malam ini kita nggak terlalu panjang lebar ya, cuma membahas tentang apa yang terjadi fenomena saat ini gitu. Karena sekarang saya mau mengajar lagi yang ada di sini sambil menunggu teman-teman yang datang lagi OTW. Terima kasih atas waktunya teman-teman yang online gitu. Dan iya, jangan lupa kami SC Education featuring dengan XM, broker SM mengadakan kontes
kontes minimal deposit 20, maksimalnya bebas. Pemenang pertama gain terbesar. Itu syaratnya. Gain terbesar atau mendapat yang terbesar. Terus persyaratan trading, gaya trading bebas. Mau pakai EA, mau pakai apapun, bebas. Saya tidak permasalahkan, bebas mau pakai apa, mau gaya nungging, mau gaya jengking, terserah. Tradingnya bebas. Gitu. Nanti hari minggu depan sudah mulai. Jadi ini kurang 3 hari ya pendaftaran ya. 4 harian 3 hari ya. 3 hari. Tanggal 17 sudah dimulai start tradingnya. 1 bulan. Gitu. Itu ya kontes ya. Buat teman-teman yang katanya jago trading, ya silakan buktikan dong. Gitu. Itu bukan official, bukan, tapi unofficial. Garis bawah lagi, itu unofficial. Terima kasih waktunya. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.